Welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman semua bahwa Alfa sama Indomaret itu bisa menghasilkan pendapatan meskipun tidak berjualan produk ya. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya Alfa sama Indomaret itu bisa menghasilkan uang ya selain dari menjual produk mereka. Jadi ada beberapa hal ya, beberapa sumber pendapatan selain dari berjualan produk. Dan ini cara yang dilakukan oleh Alfa sama Indomaret ini bisa kalian terapkan di usaha kalian, khususnya kalian yang memiliki toko atau warung yang besar yang lokasinya bagus ya. Kalian wajib banget untuk menonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama Alfa sama Indomaret mendapatkan penghasilan selain dari berjualan produk adalah dengan menyewakan teras mereka teman-teman ya. Dan untuk harga teras, harga sewa teras per satu kotak itu ya teman-teman, itu 300 ribuan ya teman-teman. Dan kalau misalnya di kota-kota besar itu bisa sampai jutaan rupiah ya. Itu harga untuk per satu outlet ya. Jualan somai, jualan kebab biasanya teman-teman. Jadi itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menyewakan teras mereka. Kalau kamu punya usaha yang masih ada sisa teras ya teman-teman, itu kan bisa sewakan teman-teman, dengan catatan orang yang menyewa itu tidak berjualan produk yang sama. Dan yang kedua, tidak mengganggu apa ya, bisa dibilang tidak mengganggu tempat kalian gitu. Jadi jangan sampai kita menyewakan teras tapi nanti dipasangin spanduk dan itu menutupi usaha kita ya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ditata yang rapi supaya usaha kalian tetap jalan kayak gitu ya teman-teman, atau tidak tertutup oleh spanduk. Nah gini, dengan kita menyewakan teras ada dua keuntungan nih teman-teman. Yang pertama adalah kita mendapatkan uang tambahan dari uang sewa. Dan yang kedua, misalnya gini, saya mempunyai sebuah toko ya, lalu ada orang yang menyewa teras saya. Nah, selain mendapatkan uang sewa, saya juga akan mendapatkan pembeli lain teman-teman ya. Bisa dibilang konsumen lain yang didatangkan oleh orang yang nyewa. Kok bisa seperti itu? Misalnya seperti ini. Saya di depan Indomaret, saya membeli somai. Saya haus. Saya membeli air minumnya dan rokoknya di Indomaret. Ya, logis kan teman-teman? Nah, kalau misalnya kita punya toko juga seperti itu teman-teman. Orang misalnya beli soto atau mie ayam yang di teras kita ya, yang kita sewakan, dan nanti beli minumnya, beli rokoknya atau beli kebutuhan lainnya bisa juga ke toko kita. Jadi secara tidak langsung dengan kita menyewakan ya teman-teman teras kita, itu kita mendapatkan, bisa dibilang itu bantuan konsumen ya, bantuan konsumen ya, seperti itu ya teman-teman keuntungannya kalau kita menyewakan teras. Nah mungkin kalau misalnya kalian yang menonton video ini yang punya pengalaman pernah nyewa kios di depan Alfa sama Indomaret ya, bisa tulis kolom komentar ya teman-teman, di kolom komentar berapa harga sewa per bulannya dan kalian berada dari kota mana untuk harga segitu ya teman-teman. Nah terus yang kedua gini, Alfa sama Indomaret itu tetap bisa menghasilkan uang walaupun nggak berjualan produk. Nah ini menarik teman-teman. Yang kedua, banyak orang yang apa ya, nggak tahu ya teman-teman. Ya saya yakin sebenarnya semua tahu sih, tapi banyak yang nggak ngeh gitu. Selain berjualan produk, Alfa dan Indomaret juga berjualan produk jasa. Jasa apa? Jasa top up ya. Jadi semua aktivitas top up itu bisa dilakukan di Alfa sama di Indomaret. Seperti misalnya top up pulsa, tagihan listrik, BDAM, bayar BPJS, dan semua hal-hal lainnya yang berhubungan dengan transaksi online ya, khususnya top up, e-money ya, kayak Dana, ShopeePay, Link Aja, itu bisa dibayar di Alfa sama Indomaret ya. Nah sebenarnya bukan hanya Alfa sama Indomaret yang bisa melakukan hal tersebut, kita juga bisa. Semua orang, semua yang menonton video ini juga bisa, karena memang untuk membuat jasa top up saldo itu bisa dibilang sangat mudah. Yang penting kita punya modalnya gitu ya, modal untuk saldo yang ingin di top upkan gitu ya. Ya yang pertama ya, emang harus punya modal ya teman-teman. Misalnya, mas saya mau top up ShopeePay 5 juta misalnya. Kalau nggak ada modal kan bingung juga ya teman-teman. Uang siapa yang mau di top upkan ya. Nah tapi
bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah kalian bisa juga yang mempunyai toko hanya berjualan produk, sekarang bisa mencoba berjualan jasa ya. Misalnya saya mau berjualan produk pulsa atau top up saldo ShopeePay ya, kalian juga bisa tuh teman-teman menggunakan m-banking ya, karena m-banking juga bisa untuk melakukan top up semua e-wallet ya. Pokoknya kalian wajib banget berjualan produk jasa di toko atau di warung kalian ya. Ya lumayan teman-teman, karena memang di di tahun-tahun seperti ini, di momen seperti ini, top up itu sebuah kewajiban ya menurut saya teman-teman. Melayani pembayaran wifi, pembayaran listrik itu pasti sangat laku teman-teman ya, karena memang tidak bisa dipungkiri tidak semua orang bisa menggunakan internet atau masih belum paham ya teman-teman, khususnya untuk orang-orang yang usianya mungkin sudah tua ya teman-teman. Jadi mendingan saya datang ke offline aja lah kayak gitu. Nah itu bisa menjadi peluang untuk kita ya, untuk orang-orang yang mengerti akan teknologi, untuk orang-orang yang mau belajar teknologi. Dan gampang teman-teman ya, gampang sekali untuk melakukan bisnis yang satu ini, karena kita tinggal semua aplikasinya itu banyak ya. Kita mau jualan pulsa, ada Mitra Tokopedia, ada aplikasi Flip dan lain jenisnya. Nah kalau dulu mau jualan pulsa itu minimal deposit dulu teman-teman, depositnya minimal 2 juta rupiah dulu waktu saya masih duduk di bangku SMA, pengen jualan pulsa itu nyaldo awal dulu, bikin kartu member dulu, pokoknya rumit. Nah kalau sekarang nggak perlu teman-teman ya, kita mau nyaldo nggak ada minimalnya teman-teman ya, pokoknya udah sangat terbantu sekali lah dengan adanya teknologi di tahun seperti ini. Oke, jadi itu poin yang kedua ya. Sekarang kita poin yang ketiga. Sedikit saya flashback. Yang pertama, Alfa sama Indomaret mendapatkan penghasilan selain dari berjualan produk adalah dari menyewakan teras. Yang kedua adalah dari berjualan jasa. Dan yang ketiga, ya teman-teman, yang ketiga Alfa dan Indomaret mendapatkan penghasilan tambahan dari penyewaan rak dan gondola yang ada di dalam Alfa sama Indomaret. Jadi di luar itu udah jadi uang, di dalamnya pun masih bisa diuangkan ya teman-teman. Ya, saya pernah waktu bekerja di sebuah swalayan, itu ada distributor dari sebuah brand ya teman-teman, ya brand P&G ya. Kalau yang belum tahu, P&G itu distributor Downy sama sampo Pantene ya teman-teman, dan ada beberapa produk yang lain. Coba kalau misalnya ada sales P&G, bisa tulis dong produk terbaru dari P&G apa aja. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau mungkin ada yang seorang MD yang menonton video ini bisa tulis juga apakah yang saya katakan itu benar ya teman-teman. Jadi untuk menyewa sebuah tempat di Alfa sama Indo ya teman-teman, bahkan di swalayan-swalayan besar, itu ada harga sewanya teman-teman ya. Apalagi misalnya gini, saya mau punya sebuah brand misalnya, saya ingin produk saya ini ditempatkan di etalase yang paling depan ya, yang begitu orang masuk langsung bisa melihat produk saya, itu harga sewanya lebih mahal lagi teman-teman ya. Istilahnya itu di floor ya teman-teman, di floor, dipajang itu lebih mahal lagi ya. Itu udah dapat uang lagi teman-teman. Itu di luar kalau produknya laku, kalau produknya laku untung lagi. Bahkan produknya nggak laku pun udah mendapatkan untung dari penyewaan rak dan gondola mereka. Bayangkan, isinya uang dan uang ya teman-teman. Dan ini bisa kalian coba juga di tempat kalian kalau memang toko kalian itu rame ya. Bisa dicoba, misalnya saya mempunyai toko yang besar, rame pengunjung ya teman-teman, bisa siapa yang mau nyewa tempat di sini, saya floor di tempat ini gitu, ditarif berapa kayak gitu ya teman-teman, itu bisa banget ya. Dan yang bisa melakukan hal seperti ini khususnya itu adalah grosir biasanya teman-teman, grosir seperti itu ya. Terus berikutnya nih, yang terakhir ya teman-teman, adalah dari berjualan sampah. Dan ini menarik banget teman-teman. Sebenarnya saya sudah pernah membuat video ini di tahun sebelumnya, tapi saya memang ingin flashback dan menekankan sekali lagi ya, saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, nggak muter-muter ya teman-teman. Yang terakhir, Alfa sama Indomaret itu bisa mendapatkan penghasilan dari mereka berjualan sampah. Kok bisa? Ya, jadi gini teman-teman, saya pernah mempunyai seorang teman ya, ini kisah real ya teman-teman, kisah nyata, bukan fiksi. Itu adalah salah satu karyawan yang bekerja di Alfa atau Indo lah ya. Nah, anggap saja di Indo lah kayak gitu ya. Dan
dia pernah bercerita bahwa ada apa ya, bisa dibilang ya SPV-nya lah, itu membeli sebuah mobil dari berjualan sampah kardus selama 1 tahun. Menarik nggak teman-teman? Dari sampah kardus bisa jadi mobil, ya. Nah, poin pentingnya jangan dibahas itu Indomaret mana itu jangan dipersoalkan ya teman-teman. Yang kita ambil hikmahnya adalah kita jangan menyia-nyiakan barang bekas, ya. Nah, kalau misalnya mungkin kalau misalkan grosir, kalian pasti sudah tahu ya teman-teman. Kalau misalnya kardus-kardus seperti produk Wings Food itu kan tebel-tebel banget ya teman-teman. Nah, gini teman-teman, untuk menjual kardus itu sendiri, itu pun juga ada triknya. Jadi nggak sembarangan sih teman-teman. Kenapa? Apa ya? Bisa dibilang bisnis kardus itu untungnya gede. Karena kalau orangnya nggak tahu, itu kardus itu jual per kilo. Nah, tapi misalnya nih ya, saya kasih contoh nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mempunyai kardus minyak goreng atau kardus mie instan, itu bisa dijual dengan harga satuan Rp2.000. Kalau kiloan Rp2.000, ini satu kardus Rp2.000. Nah, apalagi kalau misalnya di Alfa sama Indo, di grosir-grosir besar, itu kalau kardus popok, itu harganya bisa sampai Rp5.000, teman-teman. Makanya nggak heran kalau misalnya penjualan kardus selama 1 tahun bisa dapat mobil, nggak apa ya, bukan hal yang mustahil. Dan saya juga percaya dengan hal itu karena saya memang melihat sendiri ya teman-teman. Dan ya begitulah ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian itu punya barang bekas, khususnya kayak kardus plastik, bisa dikumpulkan teman-teman dan diuangkan ya. Dan kalian coba mencari link ya. Biasanya yang mau membeli kardus secara satuan itu penjual bakpia ya. Dan kalau misalnya saya sendiri pun juga dulu pernah melakoni usaha bisnis kardus seperti itu teman-teman, dan saya menjualnya di daerah Yogyakarta teman-teman, di bakpia Yogyakarta. Itu satu kardus bisa laku 3.500. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Ya barangkali misalnya bagi kalian yang pengumpul kardus bisa juga tulis apa ya, nomor kalian atau alamat kalian, siapa tahu ada teman yang punya stok kardus banyak dan mau dijual ya. Kardus-kardus khusus ya teman-teman, bukan kardus-kardus asal kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang di channel YouTube Sales Magic saya itu visi misinya ingin menemukan ya teman-teman antara pembeli sama penjual gitu sih, antara konsumen sales itu saling ngobrol dalam satu platform yaitu channel YouTube Sales Magic. Silakan diramaikan kolom komentar video ini tentang video ini ya, apa saja yang kurang boleh, ingin dikritik juga silahkan ya teman-teman, karena memang sebuah apa ya, sebuah pendapat pasti ada pro kontra ya. Coba kalau misalnya menurut kalian apa yang bisa menghasilkan uang selain dari berjualan produk ya. Kalau tadi ya sebelum closing videonya saya tarik kesimpulan, yang pertama adalah menyewakan teras, yang kedua adalah berjualan produk jasa, yang ketiga adalah dengan berjualan sampah, yang keempat adalah penyewaan rakdon dan gondola. Mungkin ada yang punya trik lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kita di sini saling berbagi ya teman-teman, saling berbagi informasi. Dan mohon untuk di-share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Semoga menjadi amal sedekah jariah untuk kita semua. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like dan share. Terima kasih.